ketika dia hanya di media sosial, pers katakanlah nggak ada nih, algoritma yang kemudian terjadi, maka dia akan semakin radikal. Teroris akan semakin teroris, radikal akan semakin radikal. Ya, kalau dulu misalnya ada cebong kampret akan semakin cebong, kampret akan semakin kampret gitu misalnya ya. Sekarang nggak ada kan? Masa sih bang? Nggak ada. Memang algoritma media sosial kan seperti itu. Oh iya. Kalau cebong ya akan cebong terus, kampret akan kampret terus gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang di podcast Gerakan Pemuda Ansor. Bang Aiman sudah hadir di sini. Bang Aiman, apa kabar? Bang Mehmet, assalamualaikum. Intinya kita berterima kasih udah hadir bang di sini bang. Makasih juga udah mengundang saya di rumah GP Ansor ya. Oh ya. Luar biasa. Abang tahu nggak bang Ansor itu kayak gimana gitu bang? Tahu lah. Gimana bang? Saya kan 20 tahun lebih dari jadi wartawan. Ada pengalaman berkesan nggak terkait Ansor bang? Saya berkesan dengan NU. Saya kan belajar, saya itu TK Muhammadiyah Aisyah. Tapi kemudian SD itu saya belajar madrasah diniyah. Madrasah ini? Iya kan? Itu kan NU. Iya. Ya, jadi belajar sekolah, terus sorenya ada awalnya saya ikut di kelas, lalu kemudian gurunya private lah. Iya. Sama dengan kakak adik semua ya, guru dari diniyah itu. Terus kemudian ya terus itu sampai bertahun-tahun, sampai 9 tahun mungkin ada ya. Mondok juga bang? Enggak, diniyah. Mondok kilat lah ya. Ya, dulu kan ada program-program. Sih 9 tahun enggak. Oh, lama itu. Iya. Lama itu. 9 tahun. Itu lumayan itu. Iya. Ibtidaiyah sanawiyah kalau gitu ya. Iya benar sanawiyah. Kalau misalnya ke atasnya madrasah aliyah. Iya. Gitu-gitu kalau DMU. Gimana bang kabar gue bingung nih mau nyebut beliau ini jurnalis atau Vimret gitu ya. Dua-duanya kan jurnalis. Iya. Kalau pemimpin redaksi kan hanya jabatannya yang kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Hari ini, besok, lusa kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan langgeng nggak bang? Mudah-mudahan langgeng ya meskipun... Ya apapun itu, yang penting kita tetap menyampaikan nilai untuk kebaikan dan kebenaran. Bang, lu beberapa kali kan di program lu di iNews tuh kan sering... Apa namanya? Lupa gue bang. Pokoknya ingetnya apa? iNews, gue ingetnya iNews. Ingetnya debat rame gitu ya? Debat rame, di situ ada Aiman, iya, ada Rocky Gerung. Yang sampai berarti nama Aiman lebih diingat timbang nama program. Iyalah, itu udah di luar kepala tuh bang. Oke. Nah, menggarap isu-isu yang menurut kita mungkin di pinggir jurang lah. Oke. Nggak takut tuh bang? Sebenarnya nggak ada isu pinggir jurang. Justru begini. Kalau kita tidak mengangkat isu-isu yang kata-kata pinggir jurang, sensitif, dan seterusnya lah, bahasa-bahasa yang lain, itu akan diambil oleh buzzer. Itu akan diambil oleh apa? Clipper. Ya, bahasa Clipper yang negatif ya. Clipper yang negatif. Kalau Clipper ada juga yang positif kan, untuk menjernihkan ya dan sebagainya. Akan diambil oleh mereka. Dan itu berbahaya. Kenapa? Karena mereka kan nggak ada kode etiknya, mereka tidak ada verifikasinya, bahkan mungkin mereka tidak ada pendidikannya untuk jurnalis. AKA also known as kompetensi misalnya. Kalau jurnalis kan ada kompetensinya, ada pendidikannya, ada sertifikatnya. Ya. Apa efeknya? Ketika kita mengangkat isu yang sensitif, isu pinggir jurang, kita selalu menampilkan secara imbang kedua belah pihak. Supaya pemirsa mendapatkan dua sisi point of view, POV ya, itu yang berbeda, POV ya, yang berbeda, sehingga dia punya kekayaan hazanah akan kekayaan berpikir, tidak hanya melihat dari satu sisi. Apa bahaya sih buzzer? Bahaya loh, kenapa? Ini kita bukan bicara soal, saya kan punya hak. Saya punya keyakinan A untuk menyatakan kebenaran B misalnya, sehingga saya melakukan C. Itu alasan yang sering. Nggak apa-apa, itu keyakinannya. Dan kemudian yang memproduksi konten yang homogen, sesuai dengan apa yang ia yakini segala macam. Nggak ada salah, nggak ada. Tetapi ingat, algoritma media sosial selalu mengantarkan orang untuk melihat hal-hal yang sifatnya homogen.
Ketika misalnya tadi disebutkan, saya punya keyakinan A, saya kemudian kalau kita nggak bicara soal agama ya, ini keyakinan misalnya ideologi dan lain sebagainya, politik dan sebagainya, kemudian pilihan politik dan sebagainya misalnya, itu dijejeli oleh warna A terus misalnya. Saya nggak sebut warna, kalau warna nanti dikira partai ini. Warna A lah gitu ya. Dan itu akan terus dijejeli itu terus dengan konten yang berbeda-beda dari orang yang berbeda-beda, dari akun yang berbeda-beda, tapi tone-nya sama. Iya. Tapi warnanya sama. Tapi suaranya sama. Orang akan terpengaruh. Ya, terinternalisasi nilai-nilai itu, ideologi itu dan seterusnya. Dia tidak mendapatkan atau sangat dikit mendapatkan dari seberangnya pendapat lain. Dan itu berbahaya. Coba bayangkan, ketika misalnya 50-50 aja kita sebut. 50 ke warna A, 50 ke warna B. Bayangkan perpecahannya. Tapi ketika televisi menampilkan dua pendapat yang berbeda, saya punya keyakinan A nih, setelah saya lihat B, iya benar juga si B ya. Berubah. Di situ terjadi pergolakan pikiran ya. Dialog dalam otaknya, kemudian analisisnya keluar, kemampuan berpikirnya digunakan, comprehensiveness-nya kemudian lebih dalam, datanya ada mungkin. Datanya disampaikan lewat diskusi tersebut. Kemudian berubah, oh iya, yang benar ternyata begini, tapi begini. Bisa juga kan? Bukan belum, tapi sudah, beda ya. Begini, tapi begini misalnya. Misalnya gini, ya dia benar, tapi dia ada kurang ini. Sementara yang ini, ini boleh, tapi ada kurang ini. Dia jadi bijak. Kebayang kan? Ketika dia hanya di media sosial, pers katakanlah nggak ada nih. Algoritma yang kemudian terjadi, maka dia akan semakin radikal. Teroris akan semakin teroris, radikal akan semakin radikal. Ya, kalau dulu misalnya ada cebong kampret akan semakin cebong, kampret akan semakin kampret, gitu misalnya ya. Kalau dulu cebong, sekarang nggak ada kan? Masa sih Bang? Nggak ada. Loh, memang algoritma media sosial kan seperti itu. Kalau cebong ya akan cebong terus, kampret akan kampret terus gitu kan. Itu 2019 ya? Iya, 2019. 2024 kayaknya juga udah nggak ada kan. Benar. Nah itu kan kalau di aspek Bang, distribusi informasinya dan bagaimana kemudian karakter medianya ya Bang. Yang gue tanyain itu kayak misalnya ketika Abang misalnya bahas salah satu isu misalnya. Artinya kan yang dibahas ini juga tidak hanya sekedar isu, tapi juga akan berdampak kepada person yang terlibat dengan isu itu. Ya nggak sih Bang? Ada nggak maksudnya misal kayak ancaman-ancaman, lu jangan bahas itu dong. Itu nyangkut gua lu gitu. Dari siapa misalnya? Dari ya banyak yang kasus Abang berikan misalnya tayangkan di iNews. Justru malah saya didorong, nggak apa-apa biar clear. Oh gitu, Ya, selama imbang, karena dia tahu kita imbang kan, kami punya kredibilitas. Saya iNews ya punya kredibilitas bahwa kami selalu menampilkan isu-isu yang mengemuka di tengah masyarakat, tetapi kami menampilkan itu dalam kondisi yang berimbang. Bukan punya tendensi khusus segala macam. Nggak, gimana bisa punya tendensi khusus? Dua-duanya dihadirkan semua. Contoh misalnya soal ijazah Pak Jokowi yang sering kemudian dibahas di Rakyat Bersuara. Kemarin ini ribut karena ijazah Bang Rismon itu dipermasalahkan. Dan kemudian ketika saya berikan kesempatan, saya diprotes oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan gitu ya. Saya bilang saya nggak terima. Kenapa? Biarkan Bang Andi Azwan waktu itu. Bang Andi Azwan yang mau menyampaikan sesuatu itu terkait dengan ijazah Bang Rismon gitu kan. Ada videonya, silakan diambil. Ya, biarkan Bang Andi Azwan punya dengan datanya, dengan faktanya, silakan disampaikan, nanti tinggal dibantah. Tapi saya tidak berhak untuk ini boleh, ini enggak. Ini kan ini kaitan ke hal yang sifatnya memang tidak terkait langsung, tapi masih relevan untuk dibicarakan. Soal ijazah dan ijazah. Karena itu juga kemudian publik kan. Dari situlah kemudian terungkap bahwa ya Bang Rismon punya jawaban ternyata. Jadi sama-sama imbang. Oh begitu. Yang selama ini mungkin dianggap tabu atau mungkin dihalang-halangi untuk dibahas di Rakyat Bersuara, namanya juga Rakyat Bersuara. Ya, itu dibahas. Tidak ada yang tabu selama itu punya kepentingan publik, bukan pribadi ya. Ini bukan pribadi. Ya, kalau
kalau Bang Rismond sebenarnya ijazah itu kaitannya ke pribadi sebenarnya, tapi karena itu sudah dibahas berkali-kali dan tidak pernah dilakukan pembahasan, maksudnya sudah coba dibahas berkali-kali tapi tidak pernah jadi, maka itu jadi konsumsi publik dong. Sebenarnya ini Bang Rismond yang nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ijazahnya palsu juga nggak sih gitu kan? Nah disitulah pertama kali kemudian dibuka. Benar nggak seperti itu? Ternyata Bang Rismond punya jawabannya. Silakan nanti pemirsa yang kemudian menyimpulkan. Jadi tidak serta-merta bahwa Bang Andi benar, Bang Rismond salah, dan sebaliknya. Bang Rismond benar, Bang Andi salah. Tidak sesederhana itu. Terjadi perdebatan, terjadi argumentasi, silakan publik yang menilainya. Dan itu pertama kali dibuka di Rakyat Bersuara. Jadi fair, rakyat bersuara. Silakan bersuara selama menggunakan data, fakta, dan bukan untuk menyerang pribadi orang ya terkait dengan hal yang sifatnya tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Ada kan tiba-tiba nyebut siapa, nyebut siapa, itu punya agenda nih berarti. Gitu. Sedikit ketakutan sih sebenarnya Bang. Ya mungkin ini udah agak lama, kayak misalnya ada salah satu kantor yang dikirimi misalnya kayak kepala babi apa dan sebagainya. Tempo. Pesannya apa sih Bang sebenarnya itu? Maksudnya? Pesan yang ingin disampaikan dengan mengirim kepala babi itu dan sebagainya itu. Abang menangkapnya apa sebagai jurnalis gitu? Dia kan pelaku jurnalis ya mereka. Nggak tahu siapa yang ngirimnya, saya nggak tahu. Kalau saya bilang, pesannya itu berarti saya ngirim dong. Ya juga ya. Oke. Silakan tanyakan pada yang ngirim. Tapi yang ngirim siapa ya? Itu pertanyaan juga sih. Tapi kan banyak orang mungkin kayak gue misalnya beranggapan, berarti nggak terlalu aman juga nih jadi pelaku jurnalis nih. Oh pasti. Ancaman itu pasti ada. Dan ancaman itu kan nggak selalu fisik, nggak selalu verbal gitu ya. Tapi bisa juga dengan kepala babi tadi, itu ancaman. Ya. Terus kemudian dengan misalnya proses hukum, gitu ya, itu ancaman. Terus kemudian proses hukum tuh kayak kriminalisasi gitu ya? Oh iya pasti. Ada misalnya podcast ya di Sentana ya, itu kita juga setengah coba juga yang terkait dengan kaitan ke ijazah Pak Jokowi. Nah, itu kan diperiksa beberapa kali ya. Apakah itu prosesnya benar atau tidak tentu harus dilihat dengan benar tuh. Karena yang bersangkutan kan punya sertifikasi kompetensi wartawan utama. Si Michael Sinaga itu ya. Nah, tapi harus dilihat secara jernih ya. Nanti harusnya Dewan Pers yang melakukan pemeriksaan juga soal itu. Abang melihat hari ini tadi yang sudah disampaikan terkait dengan algoritma dan sebagainya. Dunia jurnalis di tengah era disrupsi seperti sekarang itu kayak gimana Bang menurut Abang? Disrupsi dunia jurnalis orangnya termasuk juga institusinya gitu ya, perusahaannya. Kenapa? Termasuk mungkin kontennya ya Bang? Ya nggak sih Bang? Iya. Memang kan sekarang gini, kalau kita lihat sebenarnya simpel, dunia ke depan itu menghapus ekonomi rantai panjang, long change economy, itu dipotong. Jadi contoh misalnya kalau kita mau beli sesuatu, dulu kan mesti ada hypermart segala macam, hypermarket ya, itu macam-macam kan merek itu. Dulu ada Carrefour segala macam dan seterusnya ya. Sekarang ada Makro. Sekarang agak susah kita nyebutin ya, udah berguguran tuh. Lulu aja kan tutup ya. Iya. Lulu juga termasuk hipermarket kan. Kan ada beberapa juga yang penutupan misalnya kayak toko retail. Ya, enggak ini misalnya kita dulu kan banyak bertumbuh dari zaman kita kecil dulu kan ada Hero dan sebagainya lah ya. Golden Truly gitu. Ya. Macam-macam. Sekarang itu kan berguguran. Ya kecuali tinggal yang kecil-kecil nih ya. Beberapa grup. Kenapa? Karena orang lebih mudah untuk beli barang-barang itu lewat online. Iya. Dan yang jual siapa? Apakah mereka juga? Enggak, terbagi-bagi ke pemain-pemain kecil nih, ke pedagang-pedagang kecil. UMKM itu ya mitranya ya. Dan harganya bisa lebih murah, bahkan lebih banyak lebih murah. Kebanyakan lebih murah dibanding kita beli di supermarket. Kenapa? Karena mereka cuma perlu inventory, gudang. Iya. Mereka nggak perlu promosi, mereka nggak perlu tempat, display dan sebagainya. Betul. Mereka hanya perlu tempat buat inventory. Biayanya adalah biaya inventory, biaya untuk nyimpen. Kalau gede, kalau kecil ya mungkin di kamarnya aja bisa gitu kan. Akhirnya harga lebih murah. Dan sekarang tapi apa efeknya? Motong itu kan yang terjadi. Iya. Ekonomi rantai panjang, tadinya ada wholesaler, ada
distribusi. Distribusi Bahkan bisa distribusi 1, D1, D2, D2, D3 dan seterusnya baru sampai ke end user, ke konsumen end user. End user, iya end user. Ke konsumen akhir. Nah, sekarang dipotong semua tuh. Konsumen bisa langsung bahkan ke yang paling atas intinya, bahkan ke produsen bahkan. Produsen banyak yang jual juga loh. Ya kan misalnya, tapi dengan harga yang mereka atur lah ya. Gitu. Nah, kadang-kadang di produsen harganya lebih mahal dibanding kalau yang penjual kecil-kecil kan. Gitu. Intinya apa? Ekonomi lantai panjang itu dipotong, harga lebih murah, tapi efeknya banyak yang berjatuhan. Sama sebenarnya, televisi, ya, yang lain-lain, radio itu dipotong oleh ya ini kayak ini podcast. Ya kan? Berarti ini termasuk harus padat modal, sekarang modal kamera, bahkan kamera handphone ya banyak. Itu kemudian terjadi. Ekonomi rantai panjang dipotong, jadi setiap orang tapi bisa main sekarang. Setiap orang bisa membuat itu. Stasiun televisi ini kan stasiun televisi sendiri nih. Iya. Cuma channelnya berbeda mungkin ya. Kalau misalnya televisi pakai frekuensi, ini langsung. Dan sekarang kan frekuensi tinggal tunggu waktu ya. Kita nggak tahu apakah 10 tahun, 20 tahun ke depan masih ada lagi frekuensi. Kalau kuncinya 2 sebenarnya. Apakah frekuensi itu ada atau enggak? Ini Mas di KPU juga ya. Jangan sebut di sini, Bang. Ada 2, kalau saya nggak ada yang tertutup ya, kecuali hal yang sifatnya pribadi kan nggak pribadi. Frekuensi itu akan hilang dari 2 hal. Apa itu? Internet super cepat, broadband, sekarang udah mulai nih. Udah mulai. 100 Mbps minimal. Yang kedua, murah. Jadi udah super cepat, murah. Sekarang penetrasi. Internet itu udah 88%, hampir 90%. Artinya hampir 100%, tinggal kurang lebih 10% lagi. Semua orang Indonesia udah terpapar internet. Tersambung. Dengan ada bandwidth yang tadi cepat ya, bandwidth besar, dengan kecepatan yang cukup, 100 Mbps sudah cukup banget. Cukup lah gitu. Meskipun saya di rumah mungkin 300, 200 gitu kan. Tapi 100 sudah cukup banget. Nah, lalu kemudian murah. Katakanlah misalnya 100.000 gitu. Misalnya saya nggak tahu nih apakah akan terjadi apa enggak. Bisa jadi karena kan kembang saya nggak tahu. Orang mungkin nggak akan nonton lagi secara frekuensi. Ya karena beli TV lebih gede mungkin bayarnya. Atau mereka tetap beli TV. Tapi pakai yang smart TV. Tapi pakai OTT, over the top. Jadi apa namanya aplikasi-aplikasi. Kalau sekarang ada Netflix misalnya kan. Nanti akan banyak tuh. Jadi bahkan nonton TV iNews saja misalnya, mereka lewat streaming. Itu arahnya pasti ke sana. Kuncinya 2 itu. Internet cepat, murah. Ketika 2 itu terjadi, selesai semua. Frekuensi hilang. Abang gimana nanti? Sebagai orang yang juga dibesarkan kita kan orang konten. Konten tetap akan selalu ada sampai kapanpun. Sampai hari kiamat -2. -2 hari. Berarti masih kalah sama Warung Madura ya? -1 dia. Dia masih buka separuh katanya Bang. Buka separuh hari. Setengah hari. Tapi kan pertanyaan begini Bang, ada kekhawatiran bahwa ternyata semakin mudahnya kita mengakses informasi, kita juga tidak menjamin bahwa informasi itu layak dikonsumsi gitu. Ya itu tadi yang Abang bilang, misalnya nggak ada verifikasi apa dan sebagainya. Abang ada satu pandangan nggak bagaimana misalnya kita ingin menciptakan ekosistem yang itu tidak hanya mempercepat orang mendapatkan informasi, tapi pendistribusian informasi itu didasari oleh faktualitas, oleh kebenaran dan sebagainya gitu. Yang gue butuhin kayak ekosistem seperti apa sih yang diperlukan di tengah disrupsi seperti ini gitu. Iya, makanya konten sampai, kalau bayangan saya konten itu akan terus ada, bahkan tadi kan sampai seterusnya, mungkin sampai akhir zaman lah ya. Kita nggak tahu. Konten masih ada, cuma tinggal bagaimana deliverables-nya. Deliverables-nya tuh packaging-nya segala macam mungkin berbeda. Kalau sekarang mungkin visual, nanti mungkin 3D, kita nggak tahu. Terus kemudian berkembang lagi dan seterusnya. Sekarang aja kita nggak pernah bayangin kan ada deepfake yang sebegitu halusnya ya. Orang bisa menyerupai seseorang gitu. Teknologi bisa menyerupai seseorang dengan suara, gerakan dan seterusnya, dengan berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan. Nggak ada yang pernah bisa membayangkan itu sebelumnya. Regulasi menurut Abang nggak ngaruh? Harus dibuat sebuah keniscayaan. Cuma apakah itu akan berjalan masif atau tidak? Itu akan berjalan efektif tidak? Tinggal bagaimana kemudian regulasi tadi bisa terus mengikuti perkembangan dari perkembangan zaman ini gitu loh. Karena begini, sekarang misalnya menghujat
dikenakan pasal. Ya. Oke. Ada pasalnya tuh. ITE lah, KUHP, bahkan KUHP yang baru juga ada gitu. Pertanyaannya apakah orang menghujat pribadi segala macam selalu bisa dijerat hukum? Enggak juga. Banyak banget sekarang. Iya. Karena saking banyaknya gitu kan. Memang mau dipenjarain semua? Nggak mungkin juga. Betul nggak? Kurang penjaranya nih. Ya, sekarang aja udah penuh. Oke. Nah, itu yang terjadi. Apakah kemudian ke depan nanti aturannya pasti ada, tapi apakah bisa penegakan hukumnya bisa dilakukan dengan efektif? Ya kita nggak ada yang tahu. Kalau tiba-tiba jumlahnya miliaran, mau ditangkapin semua kan nggak mungkin, misalnya. Oke. Ya gimana ya menjawabnya ya Bang? Iya. Kalau misalnya Dan untuk membuat produksi miliaran itu nggak susah loh nanti. Iya. Ada istilahnya bulking. Oke. Wow, dibukin terus dengan hanya sekarang bikin film aja cepet banget pakai Google VO kan? Yang kemarin juga cepet yang rame itu Bang, yang merah putih. Iya, 6,7 miliar. Saya bukan orang animasi sih, tapi saya lihat emang ya cukup biasa lah ya. Cukup kayak kalau kata gue kayak menurunkan standar imajinasi Iya, anak lah. Yang sebelumnya misalnya nonton Jumbo, terus tiba-tiba Iya. dikasih film itu. Bah, Kalau standar. cuma berapa miliar? Mahal sih, dia mahal sampai. Lebih dari 6,7 ya? Iya, di atas itu. Oh, oke. Tapi kan proses pembuatannya kayaknya dia sampai 4-5 tahun Bang. Oh, kalau ini kan cuma berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Kayak mau bikin FGD sih sebenarnya. Tapi dalam bentuk film. Iya. Bang, saya beberapa kali itu kayak mendengar memang kayak soal wartawan bodrek. Oh, oke. Abang ini kan Di cukup daerah lama ya. gitu ya. Di Jakarta juga ada sih. Di Jakarta ada juga. Ada, saya sering dengar tuh biasanya mereka suka malak-malakin sekolah. Oke. Gitu ya. Dinas. Gitu. Iya, kan banyak itu sebenarnya. kayak Suku gitu. dinas Sudin di kecamatan, di wali kota misalnya. Apa sih Bang yang lemah Bang? Kok terjadi kayak begitu? Ya sebenarnya begini, wartawan itu kan punya kompetensi. Iya. Sebenarnya gampang aja, itu kan organisasinya mengurus, saya sebenarnya kompetensi wartawan utama, Dewan Pers, dan yang menguji Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI. Itu udah ada, gitu kan. Nah, yang bersangkutan apakah ada atau enggak, itu pertanyaan. Cuma begini, siapapun misalnya orang entah berantah, dia misalnya wawancara, dia dalam melakukan tanda kutip ya, Iya. pemerasan gitu ya. Bang, ini saya tulis loh, karena abang begini-begini dugaannya bisa korupsi segala macam misalnya. Abang misalnya bekerja sebagai apa misalnya, ASN di daerah, sekolah, atau apapun lah ASN itu. Terus, saya nggak percaya kamu wartawan, oke. Baik kalau gitu, ditulis lah sama dia. Dia tinggal bikin Dia punya web gitu. web gitu ya, webnya namanya serem-serem gitu kan, misalnya apa? Nama pokoknya nama-nama bisa nama-nama yang kaitan ke institusi deh. Ya, yang kayak clickbait aja. Enggak, institusi yang nyeremin misalnya apa? KPK apa misalnya KPK, namanya KPK misalnya, tapi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, apa misalnya? Komisi Pemberitaan Korupsi. Komisi, wah misalnya gitu lah. Tapi lambangnya pakai lambang KPK kan ngeri juga kan orang lihatnya. Dan itu kemudian ditulis. Padahal tuh bodong gitu loh. Nggak ada kaitan sama KPK, ngerjakan ada kaitan sama KPK. Terdaftar di apa namanya? Di Dewan Pers saya tidak. Wartawannya juga entah berantah, tapi ada linknya. Dia tulis misalnya. Dia tulis, kemudian dia ya mungkin yang baca cuma 1-2 orang, tapi si ASN itu dikasih link itu kan panas dingin juga. Oh iya makanya. Wah, khawatir juga nih. Iya, tinggal nanti disebar-sebarin ke orang-orang tertentu, nggak usah seluruh Indonesia, nggak usah seluruh kecamatan itu misalnya, bahkan ya ke beberapa orang yang katakanlah dia guru disebar ke kepala sekolahnya, atau misalnya di ASN disebar ke atasannya, ya kan? Itu kan ramai jadinya, betul nggak? Akhirnya jadi diperas. Nah, justru itu menurut saya hal-hal seperti itu harus dilakukan proses penegakan hukum. Itu jahat. Itu yang berwenang siapa itu? Wartawannya atau apa? Yang korbannya yang melapor. Korban yang melapor. Tapi dilalahnya biasanya korbannya nggak berani melapor. Kenapa? Karena kejadian itu biasanya terjadi. Iya. Dia misalnya ada hal-hal yang sifatnya fraud ya korupsi atau apa yang memang ya mungkin jumlahnya saya nggak tahu berapa ya, berapa juta kecil lah misalnya. Tapi kemudian diperes karena ada orang tahu dia bikin itu. Bisa. Ya, tapi jangan jadi inspirasi loh nih. Jadi inspirasi nih. Ya, ini tidak untuk ditiru karena itu merupakan pelanggaran hukum dan wajib kemudian untuk dihukum. Karena itu perbuatan jahat. Ingat loh, kalaupun seandainya kalian bisa lolos di dunia dan kalian tidak akan pernah lolos di akhirat. Nggak akan lolos lah.
Terakhir nih Bang, Abang sebagai jurnalis suka nggak sih melihat pemimpin tuh kepleset omongannya gitu? Ya enggak lah, itu kan Enggak. jadi apa namanya, kita nih wartawan ini sebenarnya prinsip satu, reduction uncertainty. Iya. Kita mengurangi ketidakpastian. Jadi ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa, sebenarnya seperti apa sih? Oke. Jadi kita dudukkan, makanya ada namanya program in-depth, supaya tahu. Iya. Kalau seandainya ada kepleset ngomong, ya kita wajib untuk mengangkat itu untuk melakukan clearing house. Oke. Kayak konteks Pati misalnya Bang? Itu kita angkat wajib untuk melakukan clearing house. Supaya apa? Maksudnya apa, segala macam. Yang kedua, ada pelajaran yang bisa diambil di situ. Jangan pernah nantangin rakyat. Iya. Pernyataan-pernyataan yang arogan itu kadang-kadang. Itu jadi pelajaran. Anda dipilih oleh rakyat, tapi kemudian Anda menantang rakyat. Itu bayangkan loh. Itu sebelum, ini kan hari ini demo mereka ya. Sebelum demo hari ini itu dilakukan penyekatan-penyekatan. Oke. Untuk unjuk rasa, tapi tetap aja nggak bisa terbendung. Nggak bisa terbendung. Karena begitu kecewanya. Soal pajak warga gitu itu. Ya PBB waktu itu ya. PBB. Di tengah kondisi ekonomi yang 2,5 kali 450%. Ya, 50%. Di tengah ekonomi yang Ya walaupun mungkin ada alasannya si Pak Bupati, karena katanya nggak pernah naik selama sekian lama gitu ya. Lalu kemudian ia melakukan naik, ya ada caranya kan. Satu mungkin gradual, bertahap. Yang kedua mungkin lebih humanis, menyampaikannya ke publik. Dan yang sekarang pek langsung gitu ya, nembak ya, gitu. Jangankan berapa, 5.000, nah itu apa yang nantang ya, 10.000 saya hadapi misalnya gitu. Itu yang bikin marah. Nah itu kan, dan itu kemudian viral. Viral. Kayaknya kan DPR-nya udah. Ya, menurut saya hal-hal yang sifatnya nggak perlu lah dilakukan. Nah kenapa kemudian pers itu mengangkat itu? Karena itu perlu untuk kemudian dilakukan penjernihan informasi. Benar nggak sih kejadiannya? Jangan-jangan hanya viral di media sosial. Oh ternyata benar, Bupati ngomong seperti itu. Kondisinya seperti apa sih? Kenapa dia ngomong seperti itu? Oh ternyata karena sekian lama nggak pernah naikkan PBB-nya. Oke. Ya. Terus kemarahan warga kenapa? Karena ini. Oke. Terus rencananya seperti apa? Oh ini. Sekarang kan DPR katanya melakukan hak angket. Iya kayaknya udah di beritanya tadi kayaknya dimakzulkan sih udah. Oh iya kalau dimakzulkan kan lama. Pansusnya sudah angket ada. Memang menuju ke pemakzulan, cuma prosesnya kan lama tuh. Angket. Terus kemudian kalau terbukti nanti disampaikan ke MA kalau nggak salah, kalau di tingkat daerah ya. Kalau di nasional kan ke MK ini MA. Atau saya bukan ahli pakar hukum tata negara, bisa dicek. Baik Bang Aiman, terima kasih sudah hadir ke Pati Beli Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga.